Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, Miss. Okay, how are you today? I'm fine. Okay, have you breakfast? Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah belum 2 kali gitu ya. Oke, jadi thank you very much for your attention in Zoom meeting today. Jadi hari ini kita Zoom, the last meeting before we go to UTS. Jadi ini pertemuan terakhir sebelum kita UTS. Jadi kita ketemu lagi ya setelah UTS ya. Jadi nanti kita udah pertemuan 8, nanti UTS kita anggap pertemuan ke-9, nanti setelah UTS kita ketemu langsung pertemuan 10. Nah, oke, jadi pada meeting kali ini ya, kita akan membahas proyek apa sih yang harus kita kerjakan ya, sambil kita juga saling nego ya, kira-kira nanti kita UTS-nya seperti apa. Kalian mau proyek, apakah nanti barangkali kita bisa praktek ya, praktek via Zoom seperti itu atau seperti apa. Jadi ya saya ngikut kalian saja ya. Apakah nanti mengumpulkan proyek saja atau mungkin kita bisa praktek langsung jadi via Zoom. Jadi ngomong bahasa Inggris via Zoom ya, nanti kita bisa nego di akhir ya. Nah, jadi apa yang akan kita jadikan bahan untuk UTS. Nah, ini sebenarnya juga sangat simpel ya. Apa yang akan jadi tugas kalian sebagai UTS. Nah, jadi setelah kemarin kita bahas lebih ke pronunciation, cara baca atau mungkin ke vocabulary. Nah, jadi untuk UTS ini simpel sih ya. Nah, lebih simpel. Jadi kita nggak akan ada ujian tulis ya, tetapi kita lebih ke praktek, entah itu mungkin praktek ya, online praktek atau mungkin project saja. Ini sekilas ya. Jadi sebenarnya ini adalah materi dasar sekali ya. Cuman karena kita efek pandemi tahun kemarin kan, karena kalian semester 3, semester 1, terus semester 2 kita juga nggak pernah ketemu sama sekali. Kita baru ketemu ketika di semester 3 tatap muka. Jadi ibarat kata saya tidak tahu kalian ya. Mungkin kalian sudah ibarat kata sering lihat saya, tapi saya juga mungkin tidak tahu wajah-wajah kalian selain kemarin kita tatap muka ya. Mungkin sekedar tahu wajah tapi nggak tahu kalian siapa. Nah, jadi proyek kali ini terkait dengan introduction yourself. Jadi perkenalan diri kalian. Nah, sebelum kita ke tugas, kita mungkin ke materi sebagai pengantar ya. Dan ini mungkin bisa terkait dengan tugas kalian nanti. Nah, jadi ya, mungkin kalau kemarin pas kita di semester 1 atau mungkin semester 2 saya cuma tanya aja paling nama ya. Kadang mungkin kita nggak sempat kenalan satu-satu karena juga waktu yang terbatas. Nah, oke, kita akan ke perkenalan diri dan orang lain. Tetapi tugas kalian ya paling perkenalan diri saja. Nanti seperti apa nanti kita akan diskusi untuk instruksinya yang lebih jelas. Nah, oke, perkenalan diri sendiri. Nah, jadi introduction self itu lebih ke memperkenalkan diri sendiri ya. Nah, ini pasti akan selalu ada biasanya untuk meeting pertama atau meeting awal ya biasanya ya. Entah itu biasanya SMP, SMA atau perkuliahan pasti akan selalu perkenalan. Nah, cuman kalau orang perkenalan paling kan cuma simpel ya. Paling saya cuma tanya nama atau asal dari mana ya. Tetapi nanti ya proyek kalian ya kalian lebih perkenalan ya, tetapi mungkin yang versi komplit ya. Saya cuma pengen tahu ya about you. Jadi ceritakan mungkin nanti yang selebihnya, selengkapnya tentang diri kalian. Kayak gitu. Nah, terus untuk di awal ya, di awal itu sebenarnya dalam perkenalan diri itu banyak sekali ya, tidak harus let me introduce myself. Tidak harus seperti itu sebenarnya. Ya, jadi katakanlah modelnya itu bisa langsung ya, misal apa ya, oh ini ourselves ya, sebentar
Saya langsung revisi kalau misal PowerPoint-nya ada yang salah ya. Nah, jadi memperkenalkan diri itu ada yang memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain ya. Jadi ketika memperkenalkan diri sendiri ya udah yang diperkenalkan diri sendiri. Ketika orang lain mungkin yang diperkenalkan mungkin bisa orang tua, bisa keluarga, bisa teman, saudara, adik, kakak dan sebagainya. Nah, jadi nanti tugas kalian pun juga terkait dengan dua pokok poin ini. Oke, misal ya, kalau di dalam seperti yang saya bilang tadi, jadi ketika memperkenalkan diri itu tidak harus selalu pakem sih, bahwa selalu please introduce myself, atau mungkin allow me to introduce myself, atau I want to introduce myself. Biasanya tidak harus selalu itu ya, jadi kalian bisa memakai beberapa versi, mungkin langsung my name is misalnya, my name is, namaku siapa, atau I am, atau siapa. Nah, jadi katakanlah biasanya dia luwes ya, tidak harus pakai introduce katakanlah. Bisa kalian langsung menyebut I am, itu juga bisa ya, langsung nama misal. Nah, jadi kalian bisa menggunakan beberapa versi ya. Apa mau pakai langsung my name is atau I am misal, terus allow me to introduce myself, atau first let me introduce myself, itu juga terserah, jadi bebas. Nah, itu kalau untuk memperkenalkan diri ya, diri kalian. Terus kalau misal kalian pengen memperkenalkan orang lain ya, dalam artian itu mungkin memperkenalkan secara langsung, misal katakanlah samping kalian itu ada teman, atau katakanlah samping kalian itu ada saudara, ada keluarga, atau apa. Nah, itu cara memperkenalkannya itu mungkin sedikit lebih lebih berbeda daripada memperkenalkan diri sendiri ya. Jadi subjek atau objek yang dituju itu diucapkan, misalnya I would like to introduce you to my friends, atau let me introduce you to my friends, atau let me introduce my friends to you. Jadi modenya intinya ya, izinkan aku untuk memperkenalkan siapa kepada kalian ya. Nah, jadi modenya bisa seperti itu. Jadi sebenarnya tinggal merubah sedikit aja ya, misal ya please introduce my friend, itu juga bisa. Jadi tidak harus sesuatu yang selalu berdasarkan teks ya. Nah, bisa aja kalian menggunakan ini ya. Mungkin bisa kalian pakai ini, misalnya let me introduce my friends to you, atau let me introduce my family to you, atau let me introduce my brother, my sister to you. Nah, kalian bisa gunakan model seperti ini. Jadi ketika misal untuk memperkenalkan. Nanti terkait project pun juga ada ya. Ada dalam artian tidak hanya kalian yang perkenalan, tetapi juga mungkin kalian bisa memperkenalkan mungkin anggota keluarga, tapi kan kita nggak mungkin langsung mendatangkan ya, cuman mungkin by foto misalnya. Nah, kalian juga bisa memperkenalkan by foto, misal lihat gambar ini ya, look at the picture, when this is my apa misal, itu juga bisa. Jadi tergantung kalian aja yang eksploratif, yang kreatif untuk membuat perkenalan diri sendiri atau orang lain. Nah, terus seperti ini ya, misal I'm happy to introduce myself, my name is, atau I need to introduce myself, my full name is, excuse me, my name is, let me introduce myself, my name is, misal I want to introduce myself, I am siapa misalnya namanya. Terus I would like to introduce myself to you, my name is, I introduce myself. Nah, atau kalian bisa gunakan bebas ya, atau give me time to introduce myself, my name is. Nah, jadi kalian bisa milih salah satu ya, tapi kalau biasanya sesuatu yang non formal biasanya langsung ya, my name is. Itu biasanya sesuatu yang non formal, jadi lebih simple. Oke, kalian bisa milih salah satu dari ini. Nah, terus bagaimana kalau kita misal
pengen memperkenalkan orang lain ya sudah pakai yang tadi ya misal ya. Nah, saya akan ketikkan aja di sini. Tinggal diganti aja. I'm happy to introduce my siapa misal ya. Kalian bisa gunakan her atau his name siapa. Sebenarnya modelnya sama, cuma diganti aja untuk sudut pandang ya. I need to introduce my siapa misalnya, my family, my sister, terus her atau his full name is misal. Excuse me misalnya. Atau intinya ya seperti ini sih, let me introduce my siapa misal. Nah, her or his name is misal. I want to introduce my siapa misal. Nah, mungkin bisa he atau she is misalnya. Tinggal ganti aja sih. I would like to introduce my nah terus tinggal diganti aja sih misal. Terus yang bawah pun juga sama ya. I introduce my friend misal atau my family. Give me time to introduce my. Nah, tinggal ganti aja sih siapa yang mau diperkenalkan. Nah, atau langsung aja misalnya. She or he is siapa misalnya. Jadi seperti ini sih ya, atau mungkin langsung this is my. Jadi untuk memperkenalkan orang lain sebenarnya juga konsepnya sama, cuma diganti aja yang sudut pandang ya. Jadi ketika memperkenalkan orang lain, kalian bisa I'm happy to introduce my siapa, he atau his name siapa. I need to introduce my misal my family atau my friends, my brother, my sister. Her or his full name is, kalau her itu untuk nya perempuan, kalau his itu nya laki-laki. Jadi kalau saudaranya namanya perempuan ya, itu pakainya berarti her name ya, atau her full name. Tapi kalau laki-laki berarti tinggal diganti dengan his. Nah, atau let me introduce my friend misal, atau my sister. I want to introduce my brother misal, atau I would like to introduce my grandmother misal. Nah, atau I introduce my grandfather misal, atau give me time to introduce my sister misalkan, atau langsung she atau he is siapa misal. Nah, bisa ya, tinggal dimodif aja sih. Atau this is my family misal, atau mungkin this is my sister, this is my brother, he atau she is siapa. Jadi langsung bisa ke nama. Jadi untuk memperkenalkan diri sama orang lain itu sebenarnya konsepnya sama ya. Cuman katakanlah kalau di perkenalan orang lain kita lebih menyebut katanya ya, misalnya namanya ya. Terus namanya laki-laki, namanya perempuan misalnya. Jadi perbedaannya lebih ke situ. Nah, saya pikir juga kalian pasti juga biasalah kenalin nih, ini temanku misal, kenalin aku siapa misal, kenalin nih temanku. Nah ya, cuma kalau dalam bahasa Inggris kalian bisa menggunakan beberapa versi ya. Jadi sebenarnya intinya juga sama. Nah jadi kalian bisa milih mana yang sesuai dengan kalian ya, cukup satu aja ya, nggak perlu ini terus pakai ini, nggak usah ya. Jadi perlu apa ya, cukup pakai satu saja ya. Nah, terus apalagi ya. Oke. Terus kalau dalam perkenalan ya, perkenalan itu setidaknya ada aspek yang mungkin pernah harus bisa kita bahas ya, dalam artian ya, apalagi kalau kita untuk perkenalan yang ingin mengetahui tentang diri kita. Nah, mungkin pertanyaan tentang apa, katakanlah nanti bisa ditambahkan tentang misal nama full name ya, nama lengkap, nama nickname. Nickname itu nama panggilan ya. Nah, terus apalagi yang bisa ditambahkan misal ya,
kapan dan di mana lahir. Nah, ini juga bisa ditambahkan. Terus terkait dengan usia misalnya. Nah, ini juga bisa misal. Saya tambahkan di sini ya. Terus misal apalagi ya, ambition itu lebih ke cita-cita. Jadi cita-citamu atau mungkin seperti apa. Nah, terus pertanyaan tentang keluarga. How many brother and sister do you have? Berapa jumlah saudara yang kamu miliki? Kamu kira-kira anak keberapa misal. Nah, jadi pertanyaan ini juga bisa include di perkenalan ya. Jadi secara umum aja misal memperkenalkan tentang katakanlah keluarga. Misal kalian dari berapa bersaudara, berapa saudara laki-laki, perempuan, atau mungkin yang terkait dengan keluarga juga bisa ditambahkan ya. Katakanlah misal kayak orang tuaku misal ya, my family itu mungkin bekerja di mana, sebagai apa, itu juga bisa ditambahkan. Terus di mana kamu tinggal. Nah, ini juga alamat ya, setidaknya bukan alamat lengkap, tetapi setidaknya cuma kota tinggal itu juga bisa ditambahkan. Hobi ini juga bisa ditambahkan. Jadi misal hobinya apa, misal hobi kalian apa, misal apakah reading, misal terus ketika kalian baca, kalian lebih suka baca apa, misal buku favoritnya siapa, mungkin kalian punya pengarang favorit. Terus kalau misal hobi kalian adalah singing, menyanyi, mungkin kalian punya favorit singer, penyanyi favorit misal, atau mungkin lagu favorit. Nah, jadi hobi ini juga bisa dijabarkan lebih luas ya. Kenapa kalian suka hobi itu? Kenapa suka reading? Kenapa suka singing? Kenapa suka traveling misal? Nah, kenapa suka traveling? Nah, terus tempat yang jadi favorit destinasi saat traveling itu yang mana? Yang mungkin punya good moment misal ya, memiliki momen yang terbaik misal, atau mungkin ada pengalaman terburuk enggak selama traveling misalnya, itu juga bisa diceritakan. Terus berkaitan tentang apalagi ya, mungkin kesukaan ya, mungkin katakanlah kalian itu suka warna apa. Terus mungkin kalau di kampus atau di sekolah katakanlah mata kuliah favorit apa. Nah, jadi sebenarnya juga banyak yang bisa diceritakan ya. Nah, terus misal kalian itu misal katakanlah kalau suka nonton film favoritnya apa, misal mungkin punya aktor atau aktris favorit, atau mungkin kalian suka nonton TV. Nah, kira-kira favorit channelnya siapa misal, nah, atau mungkin punya tayangan atau program favoritnya apa. Nah, jadi sebenarnya juga banyak hal yang bisa diceritakan ya saat perkenalan. Oke, nah, jadi misal ya untuk perkenalan. Nah, di sini tinggal let me introduce myself. Nah, my name is Robi, my nickname is Robi. Nah, jadi di sini juga ada kata pengantar ya. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri misalnya. Namaku adalah Robi. Ya. Nama pendekku, namaku full ya, namaku atau mungkin my full name ya. Ini harusnya my full name is Robihan misalnya. Terus my nickname is Robi. I'm student of Plus Senior High School. Jadi aku siswa sekolah ini. I was born in Pekanbaru 15 of March 2006 misal. Aku lahir di Pekanbaru 15 Maret 2006 misal. Kalian bisa tambahi I am berapa years old misalnya. Usianya berapa. Nah, terus I have brother and sister misalnya. I have 2 brothers and 1 sister misal. Ini terkaitan dengan keluarga. Terus hobinya apa misal? My hobby is listening music and playing basketball. Nah, hobinya mendengarkan musik dan bermain basket misal. Nah, terus I like music. Nah, aku suka musik karena apa misal? Oh, I get some inspiration. Jadi mendengarkan musik bisa dapat inspirasi. And then my favorite color is blue. Ya, ini terkait warna. I like blue color because blue is humble. My favorite food is spicy food ya. Because I grew up in Indonesia is one of tropical country in the world misal. Nah, my favorite drinks is orange juice. My favorite vegetable is carrot. My favorite fruit is mango misal. My favorite book is scientific book. My favorite singer is
Pasha misal, ya. My favorite song is, atau my favorite movie star, or my favorite film is action film. Nah, thank you for your attention. Jadi setidaknya ada kata pengantar ya. Ya, let me introduce myself ya. Terus yang paragraf bawah itu ucapan terima kasih ya. Setidaknya ada pembuka, isi, baru nanti penutup meskipun cuma thank you very much. Nah, jadi sebenarnya di sini sudah ada banyak sekali contoh ya. Nah, di sini contoh. Ini ada beberapa percakapan sebenarnya. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Nah, misal, good morning, let me introduce. Ya, my name is siapa? I'm 13 years old ya. I study at, I live on, misal saya tinggal di mana. Atau mungkin kalian anak tunggal, I have no sister and, nah, I have no sister, aku nggak punya kakak atau adik perempuan, tetapi aku punya satu saudara laki-laki misalnya. I'm the oldest in my family. Aku anak tertua di keluargaku misalnya. I like reading and watching cinema. Aku suka nonton film. Cinema itu sama dengan film. My favorite color is green. Nah, my future ambition kayak tadi saya bilang ya. Ambition itu lebih ke apa ya? Ibarat kata cita-cita ya. Cita-citaku ingin jadi dokter. I want to be doctor because I can help other people to cure them. Jadi aku pengen jadi dokter karena apa? Pengen mengobati orang sakit. Nah, I want to continue my study in Seman 1 when I have graduate from my school now. Ya, aku pengen lanjutin SMA nanti setelah nanti lulus ya. I wish I could achieve my better future later ya. Jadi I think that's enough for me. Jadi ya perkenalan itu biasanya tiap orang pasti beda-beda ya. Nah, itu sebenarnya contohnya udah ada banyak, tinggal kalian ngikutin aja sih. Misalnya di sini sama ya. Allow me to introduce myself. My name is Faiz. Misal I was born in Bandung on 26 July ya, 1993 ya. I now live in Garut misal. Nah, right now sekarang ini I stayed at my aunt's house. Jadi sekarang ini saya tinggal di rumah bibi. Nah, terus di sini menceritakan lebih lanjut lagi ya. I like things that smell of adventurous. Jadi aku suka sesuatu yang menantang, penuh dengan tantangan. Dan hal-hal yang sepele ya, kayak membaca, menonton, atau menghabiskan waktuku tanpa melakukan sesuatu ya. Spend my free time by doing nothing. Jadi kayak nggak ngapa-ngapain aja ya. Jadi menghabiskan waktu tuh kayak nggak ngapa-ngapain. Jadi cuman bersantai. Terus di sini aku ingin ceritakan ya, about my family and I. Misalnya, I am the first child. Aku anak pertama. I have a little sister. She is high school student. Nah, jadi dia anak SMP misalnya. My father is a police ya. Nah, jadi namanya siapa misalnya. Sedangkan ibunya, nah, well my mother is housewife, ibu rumah tangga. I love my family more than anything. Well, that's my introduction this time. Pleased to meet you. Nah, ini juga beda-beda ya untuk perkenalannya. Sebenarnya memang ada banyak sekali ya. Nanti kalian bisa baca. Nah, jadi secara umum perkenalan itu bisa seperti itu. Ya. Nah, kita akan langsung tugas kalian apa ya. Nanti kalian bisa buat yang sesuai dengan diri kalian. Ya. Kalau saya sih mending gini ya. Nah, UTS kita mau project atau mau praktek? Kalau praktek otomatis nanti kita by Zoom ya. Project. Project aja, tapi kalau UAS kemungkinan mungkin bisa praktek, bisa tertulis ya. Jadi kalau mungkin UTS kita project dulu ya. Jadi ada tugas ya yang harus dikumpulkan. Oke, project kita adalah video. Oke, making video. Nah, jadi tugas kalian apa? Nah, satu ya, buatlah satu video tentang introduction yourself and others. Maksudnya family ya.
buatlah satu video tentang perkenalan diri kalian dan keluarga. Nah, terus yang terkait dengan introduction yourself ya, otomatis kan kalian bisa langsung ke diri kalian sendiri kan. Nah, tetapi kalau pas introduction to others itu kan lebih ke family ya, keluarga. Nah, kalian bisa menggunakan apa? Kalian bisa gunakan foto ya, picture ya, atau mungkin foto lah ya untuk memperkenalkan diri mereka ya. Nah, bisa menggunakan picture atau foto. Nah, jadi katakanlah kalian itu record ya, record. Nah, kalian perkenalkan diri kalian sendiri. Nah, nanti ketika sudah mulai memperkenalkan orang lain atau mungkin keluarga, kalian bisa ambil objek. Katakanlah di sini ada foto ya, mungkin bisa kalian pakai apa ya, foto aja lah ya. Nah, mungkin foto yang ada di HP atau katakanlah foto-foto kertas atau bingkai atau apapun ya. Jadi nggak perlu terus yang ada di bingkai kalian lepas, nggak perlu. Jadi nggak apa-apa. Plus binggainya. Nah, nanti kalian bisa sambil setelah nanti kalian memperkenalkan diri kalian, ketika memperkenalkan keluarga, nah kalian tinggal langsung tunjuk aja ya. Misal this is my siapa, this is my siapa. Tinggal gitu aja sih. Jadi tinggal menunjuk gambar yang kalian pilih ya. Jadi misal foto keluarga nggak apa-apa. Nanti tinggal kalian jelaskan aja. Misal ya, ini adalah keluargaku ya. Izinkan. Misal let me introduce my family to you ya. Ini siapa, ini siapa. Nah, tinggal kalian apa ya? Ceritakan ya atau perkenalkan ya yang ada di foto. Nah, kira-kira nanti susunannya seperti apa? Nanti kita akan saya buat ya biar kalian ketika kalian menceritakan itu runtut ya. Jadi misal ceritakan itu kalau diri kalian selesai baru nanti menceritakan tentang keluarga. Jadi runtut ya. Ketika nanti perkenalan atau biodata diri kalian sudah selesai, nanti baru keluarga. Jadi modelnya itu nggak lompat ya. Nah, karena tadi ada beberapa contoh kan yang lompat ya. Jadi diri kalian dulu selesaikan baru keluarga. Jadi enggak kalian menceritakan baru nama, alamat, kalian menceritakan keluarga, balik lagi ke kalian. Nah, itu enggak runtut. Nanti kita buat poin-poin biar kalian itu menceritakannya runtut. Nah, terus apalagi ya? Nah, video ya. Harus setidaknya jelas ya, jelas dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk gambar dan suara. Nah, bisa. Durasi berapa? Nah, durasi sebenarnya memang otomatis menyesuaikan ya. Biasanya nggak akan lebih dari 5 menit, jadi aman. Ya, aman ya. Tergantung kalau kalian memang sudah membuat draftnya dulu, biasanya akan lebih cepat ya daripada nanti kalau kalian modelnya otodidak atau mungkin katakanlah langsung itu pasti akan lama ya. Nah, dan kebanyakan pasti akan pakai nah itu biasanya akan cukup menyita waktu kan, menguras waktu. Nah, jadi durasi menyesuaikan. Tapi intinya ya, diri kalian dan keluarga itu tersampaikan ya. Ininya gitu. Biasanya paling durasi berapa menit ya? 5 menit itu menurut saya udah cukup ya. Tergantung kalian juga. Tapi intinya ya pelan-pelan, yang penting katakanlah ucapannya jelas dan benar ya, cepet-cepet tapi ternyata juga misal katanya banyak yang luput. Nah, jadi setidaknya ya pelan-pelan saja, nggak apa-apa. Misal simple-simple malah nggak apa-apa. Misal ya, hello, I want to introduce myself. I am misal siapa ya. Terus this is my family. She is siapa? She is. Saya nggak apa-apa. Yang penting kalian berani ngomong bahasa Inggris meskipun cuman sekata kalian penggal ya. Ini adalah this is my brother. This is my sister. Nggak apa-apa. Jadi yang penting setidaknya jelas ya. Setidaknya jelas siapa yang kalian tunjuk, kalian ceritakan. Nah, jadi nggak usah yang terlalu ribet. Yang penting pokok-pokok dalam perkenalan diri atau keluarga itu tersampaikan. Jadi saya tahu, oh kalian siapa misal, dari mana, saya tahu tentang kalian, hobi katakanlah, kira-kira kalian punya cita-cita apa, terus keluarga kalian. Jadi pengen tahu aja tentang diri dan keluarga kalian. Nah, terus apalagi ya durasi. Nah,
Ini mau berapa minggu? Kita kan kalau tidak salah ada apa ya? UTS-nya kan 2 minggu ya, berarti 2 minggu aja ya, cukup. Nah, 2 minggu, pengerjaannya 2 minggu. Nah, nanti tugas dikumpul via, nanti saya kasihkan link ya. Jadi nanti ada tugas. Jadi kalian ibarat kata meskipun nanti satu video, tugas kalian nanti ada yang dikumpulkan di GC, ada yang dikumpulkan di linknya. Karena nanti di link itu nanti terkait dengan apa ya, link akademik ya, dengan email akademik, dengan email pusat pengumpulan tugas. Jadi otomatis ada nanti tugas yang dikumpulkan lewat GC, ada tugas yang lewat dikumpulkan lewat link ya. Nah, nanti tapi sebenarnya satu video, cuman kalian mengumpulkannya satu ada yang di GC, satu ada yang di link ya. Jadi karena GC itu terkoneksi ya, terkoneksi, sedangkan link itu lebih ke apa ya, ibaratnya portofolio saya sebagai data ya. Nanti untuk pencetakan sertifikat. Nah, jadi untuk data saya nanti sama data GC yang dia terkait dengan email akademik itu nanti akan disinkronkan ya, baru nanti sertifikat di akhir semester baru akan dicetakkan bentuk sertifikat ya, nanti ya via Google Drive dan GC. Jadi kalian mengumpulkannya di dua. Nanti ini menunggu instruksi ya. Yang jelas ini 2 minggu ya, mungkin nanti tanggal sampai kapan nanti saya akan infokan di GC dan grup. Nah, terus apa lagi ya, video harus jelas. Nah, media perekaman bebas, yang penting harus setidaknya gambar kalian dan suara kalian harus jelas ya. Saya nggak akan mematok bahwa kalian harus menggunakan selain HP, tidak. Jadi sepunyanya aja yang jelas, gambar dan suara jelas. Nah, mau pakai kamera belakang atau depan terserah, yang penting kalian kelihatan gambarnya ya. Yang penting kalian gambarnya kelihatan. Jadi mau kamera depan belakang terserah, sebaiknya ya. Nah, intinya saya pengen tahu ya tentang diri kalian ya, sama data keluarga, senyamannya kalian. Terus apa lagi ya? Video, durasi sudah, waktu sudah, tugas sudah. Nah, oke, kalian juga bisa ya kayak membuat draft dulu ya, dalam artian gini ya. Apa yang harus kalian ceritakan? Nah, di sini nih. Kalian bisa membuat draft. Draft itu ibarat kata kayak naskah ya. Kalian bisa buat draft atau naskahnya dulu ya. Biasanya kalian bisa kok pakai bahasa Indonesia dulu, baru kalian bahasa Inggris kan boleh. Atau kalian langsung pakai bahasa Inggris pun juga boleh. Nah, jadi ketika nanti katakanlah ya, ketika kalian sudah mulai ya membuat atau record video, setidaknya naskah itu udah ada. Ya, kalau kalian mau atau tidak terserah ya. Jadi intinya yang dikirim ke saya itu adalah hasil yang terbaik ya. Misal ada gangguan suara, otomatis juga harus record ulang. Nah, ketika nanti kalian banyak-banyak kata yang salah atau mungkin lupa, nah itu otomatis juga bisa diulang videonya. Jadi kirimkan video yang menurut kalian terbaik, yang intinya tidak ada gangguan ya, baik suara atau mungkin kalian baru buat video ternyata ada kakak atau adik yang lewat, nah itu kerekam. Nah, jadi usahakan kalian buatnya itu sendiri ya. Jadi ketika memperkenalkan orang lain hanya pakai foto saja. Nah, jadi nggak perlu misal keluarga dijejerin nanti kalian berperkenalan, nggak perlu ya. Otomatis kan juga harus manggil saudara, manggil orang tua. Ya, apalagi kalau kalian itu posisinya jauh dari orang tua, kalian ngekos, otomatis kan juga cukup susah ya. Jadi cukup pakai gambar atau foto. Terus buatnya naskah apa? Apa yang harus kalian ceritakan? Nah, ini juga yang penting nih. Jadi, nah, saya cuma ceritakan poin-poin pokoknya aja ya. Kalian jabarkan sesuai diri kalian. Nah, misal, yang kalian ceritakan itu apa? Misal, tentang nama. Nah, nama. Terus, apalagi ya, setelah nama panggilan ya. Oke.
Terus bisa mengacu ke full atau nickname. Ini bisa ya. Otomatis yang satu tuh ada openingnya ya. Oke, saya buat opening dulu. Openingnya apa yang tadi misalnya. Oke. Terus ada inti, berarti ke yang utama ya. Terus ini nanti ada closing. Apa yang kalian ceritakan? Nah, kalau opening itu yang tadi ya, mungkin bisa pakai salam, good morning, atau mungkin bisa pakai let me introduce myself. Nah, terserah. Yang penting ada openingnya misalnya. Nah, terus kita masuk ke main ya. Nah, yang pokok. Nah, kalian bisa ceritakan tentang nama kalian, atau mungkin lebih ke apa ya, place and date of birth misalnya. Ini bisa kalian tinggal di apa ya, lahir kapan, atau katakanlah usia berapa misalnya, age ya, usia. Terus kalian bisa ceritakan tentang education, pendidikan kalian, kira-kira kalian itu posisinya sebagai mahasiswa di mana. Education itu terkait dengan bisa juga ke program studi ya. Nah, di program atau katakanlah name of kampus, nama kampus. Nah, itu juga bisa. Nah, terus ceritakan apa yang urut aja misalnya. Sudah ada nama, tempat tanggal lahir, usia, pendidikan. Terus kalian bisa tambahkan tentang apa ya? Kalian tinggal di mana ya misalnya. Misal tempat tinggal ya. Nah, tempat tinggal, atau sekarang kalian misal tinggal di mana. Nah, terus habis itu kalian bisa ceritakan tentang misal hobi kalian apa. Ya, hobi ini bisa terkait dengan mungkin hobinya apa, terus alasannya. Alasan memilih hobi. Terus mungkin yang terkait dengan hobi itu mungkin ada favorit ya. Entah itu favorit buku, misal kalau kalian suka baca, buku favoritnya apa, pengarang favoritnya apa misalnya. Jadi ceritakan yang terkait dengan hobi kalian ya. Kalau misal hobi kalian menyanyi katakanlah, mungkin favoritnya kalian apa misal, apakah punya penyanyi favorit siapa, mungkin lagu favorit siapa. Nah, favoritnya siapa, terus apalagi ya. Habis itu bisa ke ambition. Ambition itu lebih ke karir future. Misal kalian pengen jadi apa nanti. Kalian nanti pengen bekerja jadi apa setelah lulus. Nah, ceritakanlah harapan-harapan. Mungkin apa yang ingin kalian pengen ambil, atau mungkin yang pengen kalian geluti nanti ketika nanti sudah lulus misal. Terus ceritakan tentang apa lagi ya? Ya, yang terkait dengan diri kalian lah ya. Nah, ini saya pikir ini sebenarnya sudah cukup banyak, asalkan kalian yang kalian ceritakan pun juga banyak ya. Jadi setidaknya ya jangan terlalu pendek sekali ya. Jadi misal cuman namanya siapa, lihat di mana, usia, sekolah di mana misal, atau hobinya apa, pengen jadi apa. Nah, itu kan terlalu pendek ya, setidaknya juga di atas 2 menit ya, di bawah 5 menit. Jadi intinya ya lebih banyak yang kalian ceritakan mungkin juga akan lebih bagus. Terus apalagi ya, dan hal-hal yang terkait ya. Terus yang kedua, setelah kalian selesai menceritakan tentang diri kalian, kalian bisa ceritakan tentang family misalnya. Misal kalian itu misal anak keberapa misalnya. Berapa bersaudara laki atau perempuan. Terus bisa juga kalian menceritakan tentang katakanlah parents ya, atau orang tua ya.
Saya tambahkan di sini, misal orang tua itu, nah bisa nama katakanlah, atau mungkin profesi, kalian tambahin. Terus ditambahkan juga kalian anak keberapa, berapa bersaudara laki-laki dan perempuan misal. Nah, kalian bisa tambahkan juga katakanlah terkait dengan misal bisa juga nama saudaranya, misal usia atau mungkin sekolah ya, sekolah atau mungkin kuliah di mana. Jadi sebenarnya juga sama ya. Jadi menceritakan tentang diri kalian selesai, habis itu menceritakan yang ada di gambar atau di foto. Nah, kalian bisa ceritakan dia lebih lagi juga bisa. Jadi bebas sih ya, yang mau ceritakan apa yang jelas tentang diri kalian jelas, tentang keluarga kalian juga jelas. Nah, terus kalian bisa tambah juga misal ya, adikku tuh cita-citanya pengen ini misalnya, atau mungkin bisa tentang favorit ya atau kesukaan. Misal atau misal aku punya adik laki-laki misal I have one brother, he is gamer, dia seorang game misal, dia seorang gamer misal, favorit gamenya apa, nah itu juga bisa diceritakan bebas ya. Oh ya, kalian bisa juga tambahi kayak apa ya, misal ya, mungkin makanan favorit ya. Nah, sebenarnya juga banyak sekali sih. Nah, atau favorit apapun ya intinya ya, favorite food, favorite color atau apapun lah. Nah, intinya ya draftnya seperti ini ya. Jadi kalian bisa buat naskah dulu, baru nanti kalian barangkali bisa dihafalkan atau kalian baca. Nah, terus misal kalian bingung ya, ini cara bacanya apa? Nah, kalian bisa buka di Google Translate ya. Kalian bisa Google Translate. Nah, kalian misal bingung cara ngomong misal ini katakanlah. Nah, kalian bisa buka Google Translate. Nah, kalian ketikkan aja kata, nanti di situ ada model kayak apa ya? Kayak model audio ya. Ada kayak gambar kecil tuh, gambar audio atau sound. Kalian klik nanti dia akan apa ya? Dia akan menyuarakan katakanlah ini cara bacanya apa. Nah, itu ya. Misal kalau kalian tuh blank atau kalian bisa pakai aplikasi yang apa ya? Entah itu yang model voice atau apapun. Nah, cara baca ini dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kali modelnya kayak kemarin ya. Jadi kan kalau bahasa Inggris itu biasanya cara baca itu kan kadang berbeda dengan yang ditulis ya. Nah, biar kalian juga nggak bingung ya. Kadang sering sih ketika bilang ya, my name itu banyak kadang yang sering luput kayak gitu. My name, padahal nggak ada my name, tapi my name. Jadi, nah jadi mungkin untuk cara baca kalian bisa terbantu dengan itu ya. Oke, menyebut. Jadi setidaknya ketika kita meskipun ini katakanlah cuma project video ya, tetap saya buka ya. Nah, jadi setidaknya juga gunakan ya, cara baca yang benar. Pakai Google Voice itu aja atau Google Translate yang ada audio atau sound-nya. Kalian tinggal klik nanti dia akan berbunyi. Nah, biasanya dia lebih cenderung misal aksen ke American biasanya kebanyakan. Ya udah pakai yang aksen yang umum aja sih yang gampang ya. My name ya, bukan my name. Kadang my name. Jadi ada e ke i ya, bukan my name atau my apa ya, my name apalagi ya itu salah. Nah, kalian bisa gunakan itu. Terus kadang yang biasanya juga cukup apa ya, penulisan tanggal bulan lahir. Nah, oke, saya akan tuliskan ya karena dia ada dua versi. Nah, terus untuk menuliskan tanggal katakanlah nih tanggal atau bulan dulu. Nah, ini biasanya bebas sih sebenarnya ya. Jadi untuk penulisan tanggal itu sebenarnya memang ya kalian bisa bulan dulu ya. Ya, untuk tempat tanggal ya. Please and date of birth. Kalian bisa ke bulan dulu.
sorry, tanggal. Oke ya, misal oke, nanti untuk bacanya 11 Oktober 2000. Nah, tapi biasanya kalau misal kalian otomatis mungkin kelahiran 2000 ke atas kali ya, 2000-an. Atau mungkin ada yang di bawah 2000. Nah, nanti bacanya apa misal. Nah, Nah, jadi kayak penggunaan kalau 2000 ke atas kalian bisa 2000 apa? Misalnya 2001 berarti 2001. Saya tambah di sini. Jadi cara baca untuk tahun pun juga nggak usah, misalnya 2000 langsung 2000, 2001, 2001, kadang bisa, 2001, 2001 juga bisa. Terus biasanya tahun yang teridentik dengan 1900-an itu 1000 dulu di bahasa Inggris kan 900 nggak usah. Jadi langsung misal 1919, 1999, 99. Kalau 98 tinggal diganti 90 berapa. Nah, seperti itu ya. 2005 ya berarti ya 2005 atau 2005. Nah, seperti itu. Atau bisa juga kalian bulan dulu ya. Biasanya kalau kalian ke bulan dulu ya, pakai tanggalnya itu biasanya model ke berapa biasanya ya. Bukan kalau misal katakanlah 1 Oktober, Oktober 1 nggak bisa, Oktober 1st, nah itu juga bisa ya. Tapi biasanya kalau orang Indonesia biasanya tanggal baru bulan ya, biasanya ya. Tapi bisa juga ya. Kalau kalian bisa misal menggunakan, nah seperti ini. Cuman memang mungkin lebih familiar tanggal dan bulan dulu ya. Jadi cuman berbeda antara apa ya penggunaan sih ya. Jadi bisa bulan dulu, bisa tahun dulu ya. Ibarat kata gaya. Jadi gaya penulisan itu ada yang gaya British, gaya American, ada yang dia tanggal dulu atau bulan dulu. Itu pun juga bebas ya. Nah, terus bisa juga model kayak gini ya. Misal selain 11 itu 11 Oktober atau misal kalau 1 Oktober itu biasanya ya bisa pakai one, tapi biasanya the first ya. Pakai apa ya? Nah, biasanya kayak pakai urutan kayak the first, second, third, fourth. Nah, biasanya seperti itu. Jadi bisa juga modelnya adalah pakai urutan ya. Misal ya first, terus itu pertama, second, misal third, fourth. Nah, seperti itu. Cuman memang lebih familiar tuh biasanya tanggal dulu baru bulannya. Biasanya ya, karena kan Indonesia banget ya, tanggal lahir tuh di sini 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 misalnya. Kapan misal 11 Oktober 2000. Nah, misal kayak tinggal gini aja sih, I was born on misalnya. Sebagai on bisa pakai in. Nah, seperti itu aja sih intinya.
Terus apalagi ya? Untuk menyebut tempat tanggal sudah. Oke. Terus, nah ini untuk menyebut hobi. Hobi itu biasanya ya, hobi itu biasanya cenderungnya pakai ing ya. Nah, hobi itu biasanya dia verb ing biasanya ya. Verb ing ini bukan berarti adalah sedang ya, tetapi ini lebih ke kata benda. Nah, misal hobinya apa? Biasanya kalau hobi itu biasanya pakainya ing ya. Misal hobinya membaca reading, nggak ada my hobby is read, nggak ada. Misal reading. Terus apalagi singing, pakai ing. Terus misal apalagi ya, reading, singing, terus traveling misal. Terus hobinya apa? Eating. Sebenarnya makan bukan hobi ya, karena kebutuhan ya. Nah, oke, nggak apa-apa lah. Kalau hobinya makan, maksudnya eating, oke. Ya. Terus apalagi ya, sleeping, tidur itu bukan hobi ya sebenarnya. Jadi kalau buat hobi yang setidaknya juga yang logis ya. Hobiku makan dan tidur, eating and sleeping. Ya, cuman kan kalau sebenarnya eating, sleeping itu kan memang kebutuhan kan. Jadi nggak bisa jadikan hobi. Nah, jadi sesuatu yang logis aja. Reading, singing, traveling, misal bermain game ya, playing game. Jadi biasanya yang terkait dengan game atau permainan itu biasanya playing dulu baru apa misalnya. Terus misal yang terkaitan dengan olahraga, misalnya playing tenis ya, playing football gitu ya. Misal. Jadi seperti itu pakai ing biasanya ya. Yang terkait dengan game atau olahraga itu biasanya depannya pakai playing. Terus apalagi misal jogging bisa. Jadi sebenarnya banyak sekali ya. Nanti pakailah ing ya. Nah, terus apalagi ya misalnya kalian nanti bisa sebutkan kenapa alasannya suka hobi itu atau mungkin punya favorit ya, buku favorit, pengarang favorit, tempat favorit, film favorit, musik favorit. Nah, itu juga misal mungkin kalian juga kalau yang suka anak-anak olahraga, mungkin kalian juga suka atlet, katakanlah atlet favorit. Nah, itu aja sih. Ya, jadi selebihnya memang naskah juga ada di kalian ya. Seperti itu. Terus naskah apakah dikumpulin, Miss? Nah, silahkan juga naskah nanti dikumpulkan. Ya, saya cuma pengen mengecek kesesuaian aja apa yang kalian tulis sama apa yang kalian omongkan. Jadi silahkan buat naskah. Ya. Nah, oke, saya akan tambahkan. Naskah dikumpulin di GC nanti bisa bentuk apa ya, hasil dari apa ya, word-nya ya. Seperti itu. Biar saya cek ya. Itu aja, mungkin ada pertanyaan. Jadi insya Allah hari ini saya akan langsung tuliskan di GC. Jadi setidaknya untuk naskah kalian bisa kumpulkan. Jadi setidaknya naskah apakah harus naskah dulu atau video dulu, terserah ya, terserah. Jadi intinya ya untuk naskah sama video itu 2 minggu ya. Kalau naskah sudah selesai seminggu ya nggak apa-apa, naskahnya dulu yang dikumpulin. Cuma nanti ketika di videonya ya apa yang harus sesuai dengan naskah kamu. Setidaknya tidak keluar dari topik ya. Misal kalian membicarakan ini, setidaknya itu misal naskahnya itu kalian menceritakan tentang jumlah saudara saya ada 2 saudara laki-laki, 2 saudara perempuan. Ternyata yang kalian omongkan ya atau sesuai gambar fotonya nggak sesuai itu, misal gambarnya itu cuma ada 1 saudara laki-laki, 2 saudara perempuan, yang satu. Nah, jadi tidaknya juga sesuaikan naskah, nanti sesuaikan yang di video. Nah, apakah saya harus hafalan atau baca, terserah, yang penting itu bicaranya benar lah ya. Yang penting benar gitu aja. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Ini enak ya, ini modelnya kan nggak
online. Tapi cuman saya sudah kepikiran nih, kalau misal ya ujiannya conversation itu online, saya pakai Zoom gitu ya, terus maju satu-satu enak kali ya. Saya udah kepikiran seperti itu ya. Cuma nanti otomatis ya pasti banyak yang nggak setuju nih. Oke, jadi kita cek aja. Enak ya. Jadi kalau modelnya kalian menceritakan gitu pakai video ya, pakai Zoom gitu ya, enak. Apalagi kalau live streaming ya, jadi pesertanya banyak kan. Nah, tapi saya juga nggak mungkin pasti juga banyak kalian yang nggak setuju ya. Nah, cuma kalau di kampus-kampus besar itu modelnya sekarang kayak gitu ya. Jadi ujian praktek itu modelnya Zoom, video nyala, habis itu di streaming lagi ya. Jadi otomatis tekanannya akan makin berat ya. Saya nggak mau membuat kalian tekanan ya. Kalian tekanan kena mental, saya nggak mau ya. Jadi ya kita buat video aja, nanti yang lihat videonya cuman saya atau sama kalian ya, seperti itu. Jadi teman-teman kalian pun juga nggak akan lihat ya. Jadi paling cuma saya ya, saya lihat terus sama kalian sendiri. Jadi itu lebih enak ya. Gitu aja ya. Nggak usah pakai online ya. Nah, jadi itu aja. Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan di grup Telegram ya. Jadi insya Allah hari ini sudah saya terbitkan untuk tugas ya. Insya Allah siang nanti. Jadi kalian bisa membuat naskahnya dulu, buat naskahnya dulu ya. Pakai bahasa Indonesia dulu boleh, terus ditranslatekan boleh, jadi bebas ya, bebas. Intinya gitu. Itu aja. Ada pertanyaan? Any question? Sudah cukup jelas ya. Jadi silakan mulai nyicil buat draftnya dulu. Jadi masih ada waktu 2 minggu, tapi setidaknya biasanya untuk recording itu nggak cuma sekali 2 kali biasanya ya. Ya, biasanya itu bisa beberapa kali dan otomatis juga butuh waktu ya. Jadi draftnya mungkin katakanlah tugas-tugas yang lain itu masih agak longgar. Nah, kalian bisa untuk cicil dulu buat naskahnya dulu ya. Kalau naskahnya udah bagus, kayaknya menurut kalian juga udah seret ya, baik isi ataupun apa ya, topiknya seperti apa. Nah, bisa kalian kirim ke GC dulu. Nanti bisa saya cek seperti apa. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you very much for your coming in Zoom today. Intinya ya, let's prepare your draft ya. Silakan untuk segera persiapkan draft kalian. Ya, jangan lupa untuk nanti dikumpulkan. Ya, nanti dikumpulkan. Terus untuk video nanti nunggu instruksi lagi ya. Ada yang dikumpul, ada yang nanti dikumpulkan lewat GC, ada yang dikumpulkan lewat link. Jadi ada 2 pintu untuk pengumpulan tugas ya. Satu masuk di saya, satu masuk di akademik itu, seperti itu. Terus nanti untuk UAS seperti apa? Nah, nanti UAS itu ya mungkin bisa model project lagi, mungkin bisa modelnya adalah tes tertulis. Tapi saya kurang tahu untuk UAS ya. Nanti kita lihat sikonya aja. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Keep healthy, keep positive thinking. Semoga selalu sehat dan selalu berpikiran positif ya. Semoga sehat, kuliah sama kerjaannya juga lancar. Kita ketemu di after UTS ya. Kita langsung pertemuan ke 10. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.